Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Arfiana. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Setiap pendidik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didiknya. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, sekarang ini kita sudah ketahui bahwa dalam pembelajaran kurikulum 2013 itu ada dengan regulasi baru Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019, di mana yang sebelumnya kita ketahui itu RPP Permen Nomor 22 Tahun 2016. Dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 ini, penyusunan RPP itu dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Kemudian, dari 13 komponen yang ada di RPP yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya itu bersifat pelengkap. Kemudian, sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok guru atau kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar peserta didik. Jadi, dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Ada 3 komponen inti RPP, itu terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, penulisan RPP itu dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Dan dalam RPP Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 itu hanya 1 lembar. Pada komponen inti RPP Nomor 14 Tahun 2019 itu ada 3. Tujuan pembelajaran itu berisi berupa persiapan psikis dan fisik peserta didik, motivasi belajar, persepsi, tujuan atau orientasi, dan ruang lingkup materi. Pada komponen inti pembelajaran yang kedua, itu kegiatan pembelajaran berupa pendekatan saintifik, pengalaman 5M dan model-model pembelajaran, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga, kompetensi inti pembelajaran yang ketiga, penilaian pembelajaran itu berupa berisi rangkuman, umpan balik, refleksi, tindak lanjut, dan jadwal pertemuan selanjutnya. Nah, sedangkan komponen yang ada di Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 itu ada 13 komponen. Itu yang pertama ada sekolah, yaitu nama sekolah, tempat mengajar. Yang kedua identitas, tema atau subtema. Yang ketiga itu kelas, semester. Kemudian yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, kompetensi inti atau KI. Yang ketujuh itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan itu
tujuan pembelajaran, yang ke-9 itu materi pembelajaran, yang ke-10 itu metode pembelajaran, yang ke-11 media, alat, dan sumber pembelajaran, yang ke-12 langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang ke-13 itu ada penilaian hasil pembelajaran, yaitu prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama itu RPP disusun guru sebagai ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensial, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. Kemudian yang ketiga yaitu RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Prinsip yang keempat yaitu RPP sesuai dengan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi. Yang kelima yaitu RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keenam, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Kemudian yang ketujuh yaitu RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. Kemudian yang ke-8, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keterampilan dan keragaman. Prinsip yang ke-9 yaitu RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya ada prinsip pengembangan RPP. Dalam pelaksanaan pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama, efisiens. Efisien ini berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, efektif. Efektif ini berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, orientasi peserta didik. Berorientasi pada peserta didik ini berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas. Nah, kita dapat lihat di gambar ini ada perbandingan komponen RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dengan surat edaran nomor 14 tahun 2019. Di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini ada 13 komponen. Sedangkan di surat edaran nomor 14 tahun 2019 ini ada 3 komponen saja. Berikut ini adalah gambar contoh RPP 1 lembar, yaitu hanya ada 3 komponen saja: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, itulah contoh dari RPP 1 lembar. Sekian video tentang RPP. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai RPP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.